Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. سبيل ديننا لا يروعون الفناء Siapa sangka konflik yang terjadi di Timur Tengah kini mengundang lebih banyak kelompok militan untuk melakukan perlawanan. Terbukti dari beberapa sumber menyebutkan kalau kelompok Houthi yang berbasis di Yaman kini menjalin kerjasama dengan kelompok militan bernama Al-Shabab. Dan ditemukan bentuk kerjasamanya adalah menjadi penyuplai persenjataan yang diproduksi Iran untuk diserahkan ke kelompok Houthi. Tentunya informasi yang didapatkan Badan Intelijen Amerika Serikat ini membuat negara tersebut frustasi. Pasalnya dengan bentuk kerjasama antara kelompok Houthi dan kelompok Al-Shabab membuat aksi blokade di Laut Merah gak akan berhenti dalam waktu dekat. Bahkan lebih parahnya, kelompok Houthi bakal lebih agresif untuk menyerang langsung ke wilayah Israel untuk membela Palestina. Hal tersebut dikarenakan beberapa waktu lalu, kelompok Houthi dengan berani mengirimkan rudal balistik jarak pendek ke wilayah Israel. Namun karena informasi tersebut membuat Amerika bertanya-tanya terkait kelompok Al-Shabab ini. Sejatinya kelompok Al-Shabab berbasis di Somalia dan lebih dikenal dengan nama As-Shabab dan juga Hizb Al-Shabab. Gak hanya itu, mereka juga menyebut dirinya sebagai Imarah Islam Somalia. Apapun namanya, Al-Shabab sejatinya merupakan organisasi militer dan politik Islam Sunni yang berbasis di Somalia dan aktif di tempat lain di Afrika Timur. Karena keberadaannya di Somalia, kelompok militan ini dikabarkan aktif terlibat dalam perang saudara Somalia yang sedang berlangsung dan memasukkan unsur-unsur nasionalisme Somalia ke dalam perjuangan Islamnya. Kelompok ini dikabarkan dibentuk pada pertengahan tahun 2000-an oleh sosok bernama Aden Hassi Farah Airo. Nah, setelah dibentuk, Al-Shabab menjadi terkenal selama Perang Somalia di tahun 2006 hingga 2009, di mana ia menampilkan dirinya sebagai kendaraan untuk melancarkan perlawanan bersenjata melawan tentara pendudukan Ethiopia. Bahkan puncaknya di tahun-tahun berikutnya, kelompok ini mendapat dukungan rakyat Somalia dan menjadi kekuatan dominan di Somalia Selatan hingga Tengah. Bahkan di era tersebut, kelompok militan ini cukup terkenal di kancah internasional. Pasalnya, mereka dikabarkan melakukan perekrutan pejuang asing, termasuk pejuang yang berasal dari negara-negara barat. Makanya pada saat Al-Shabab mulai dikenal, Amerika akhirnya melakukan intervensi militer untuk melawan kelompok tersebut. Apalagi kelompok ini disinyalir bersekutu dengan kelompok-kelompok yang bermusuhan dengan Amerika, seperti organisasi militan Pan-Islam Al-Qaeda sejak 2012. Gak cuman itu, organisasi ini juga dicurigai menjalin hubungan dengan Al-Qaeda di Maghrib Islam dan Al-Qaeda di Semenanjung Arab. Namun sayangnya eksistensinya di Somalia gak berlangsung lama. Hal tersebut dikarenakan mereka dikabarkan mengalami masalah konflik internal mengenai kepemimpinan dan arah ideologi kelompoknya. Bahkan puncak kemundurannya, Amerika berhasil melakukan intervensi militer dengan membunuh pimpinan Al-Shabab bernama Ahmed Abdi Godan yang udah memimpin sejak 2008. Akibatnya beberapa tahun setelahnya, Al-Shabab mundur dari kota-kota besar, namun tetap berpengaruh di banyak daerah pedesaan dan memprioritaskan serangan gerilya serta teror dibandingkan akuisisi wilayah. Setelah kematian Godan, Al-Shabab akhirnya dipimpin oleh sosok bernama Ahmad Dirie sejak tahun 2014 hingga sekarang. Dan kepimpinannya tersebut ditemani oleh sang wakil bernama Abu Bakar Ali Adan. Namun di awal-awal jabatannya, Dirie masih belum mampu untuk mengembalikan ketenaran Al-Shabab di Somalia. Apalagi karena operasi yang dilakukan oleh African Union Mission in Somalia atau disingkat AMISOM, membuat berbagai militan Al-Shabab memilih untuk keluar. Hal tersebut disampaikan langsung oleh pemerintah Somalia yang mengatakan bahwa lebih dari 700 militan Al-Shabab udah menyerah sejak bulan September ketika pemerintah memberikan tawaran amnesti kepada mereka.
Bahkan kelompok Al-Shabab terus kehilangan anggotanya hingga tahun 2015 akibat kebijakan amnesti yang dikeluarkan oleh pemerintah Somalia. Namun di tahun 2017, kelompok militan ini akhirnya mulai bangkit kembali dengan melancarkan serangan-serangan di beberapa titik di Somalia. Bahkan beberapa serangan mereka berhasil mengalahkan pasukan dari pemerintah Somalia. Makanya nggak heran jika di bulan Juli 2022 lalu, Al-Shabab dianggap bangkit kembali di Somalia dan tentunya berusaha mengembalikan eksistensinya di wilayah mereka dengan melancarkan berbagai serangan ke pemerintah Somalia. Maka dari itu, setelah menyadari Al-Shabab bangkit, Presiden Somalia bernama Hassan Sheikh Mohamud mendeklarasikan perang total melawan kelompok militan tersebut. Bahkan untuk menanggapi hal tersebut, Somalia melakukan operasi ofensif bersama African Union Transition Mission in Somalia atau disingkat dengan ATMIS untuk melawan kelompok tersebut. Bahkan operasi tersebut didukung oleh Amerika Serikat. Kebangkitannya tersebut tentunya bukan hanya membuat Somalia khawatir, tapi juga Amerika sendiri. Pasalnya kini, Al-Shabab bermitra dengan kelompok Houthi. Dengan kata lain, Al-Shabab bakal lebih sulit lagi untuk dilenyapkan. Pasalnya kekuatan mereka tentunya bertumbuh seiring kerjasama antara Al-Shabab dan Houthi yang terus terjalin. Apalagi hingga saat ini, kelompok ini masih cukup hebat untuk melakukan perekrutan anggota asing. Terbukti pada tahun 2020, perkiraan jumlah rekrutan asing yang masih aktif di Al-Shabab berkisar antara 450 hingga 2.000 orang. Sebagian besar dari mereka yang direkrut berasal dari Afrika Timur, terutama Kenya. Namun beberapa di antaranya juga berasal dari Tanzania dan juga Uganda. Namun karena suatu hal, hanya sedikit pejuang asing yang memegang peran penting dan strategis dalam kelompok tersebut. Banyak di antara mereka hanya sebatas anggota sayap militer saja. Allahu Akbar! Allahu Akbar! The recruits might remain regular fighters, become bomb makers. Selain itu, yang membuat kelompok ini cukup penting untuk diwaspadai karena mereka memiliki banyak sekutu termasuk Al-Qaeda. Namun selain Al-Qaeda, Al-Shabab juga diklaim bersekutu dengan kelompok militan Hizbul Islam yang juga berbasis di Somalia. Dengan begitu kelompok militan ini semakin kuat dalam hal militer. Apalagi dikabarkan, kelompok militan tersebut berhasil mengumpulkan dana sebesar 15 juta dolar per bulannya. Tentunya dengan dana sebesar itu, membuat Al-Shabab mampu meningkatkan persenjataannya. Bahkan PBB memperkirakan anggaran militer kelompok militan tersebut mencapai 21 juta dolar. There are young Muslims from all over the world. Secara umum, kelompok ini memiliki dua sumber pendanaan, baik internal maupun eksternal. Nah, untuk eksternal, kelompok Al-Shabab diklaim mendapatkan pendanaan dari sekutunya, yakni Al-Qaeda. Bahkan nggak cuma pendanaan saja, Al-Qaeda juga diklaim menyalurkan bantuan persenjataan berupa senjata ringan dan amunisi dari Yaman yang biasanya diangkut melintasi Teluk Aden dengan perahu kecil. Selain itu, Dewan Keamanan PBB juga menuding bahwa negara Eritrea juga mendanai dan mempersenjatai kelompok militan tersebut. Disebutkan bahwa negara tersebut menyalurkan bantuan dana sebesar 80.000 dolar setiap bulan dan mengirimkan bantuan persenjataan melalui jalur udara. Namun pihak negara tersebut membantah tuduhan tersebut. Sedangkan untuk pendapatan internalnya, Al-Shabab diduga melakukan perdagangan atau penyelundupan barang ilegal. Mereka biasanya melakukan penyelundupan atau melakukan perdagangan dengan arang, gading, gula, dan juga obat-obatan terlarang. Gak cuman itu aja, kelompok militan ini juga diduga terlibat dalam pertambangan ilegal, sehingga penghasilan belasan juta dolar menjadi masuk akal. Apalagi dikabarkan, Al-Shabab juga diduga melakukan pemerasan terhadap kelompok bajak laut Somalia sebesar 20%. Dengan dana sebesar itu, tentunya nggak menutup kemungkinan jika Al-Shabab mampu membentuk pasukan cukup besar untuk sekelas kelompok militan. Terbukti kelompok ini diperkirakan memiliki pasukan sebanyak 7.000 hingga 12.000 personel. Namun meskipun kelompok ini memiliki pendanaan yang cukup besar untuk sekelas kelompok,
tapi juga mengharapkan persenjataan dalam jumlah sedikit dari sekutunya, maka Al-Shabaab gak akan mungkin mampu untuk melakukan perlawanan di Somalia. Ditemukan baik secara langsung atau nggak langsung melalui pasar gelap, Al-Shabaab diklaim memiliki akses terhadap senjata yang ditujukan untuk pemerintah Somalia. Fakta tersebut disampaikan langsung oleh Dewan Keamanan PBB bahwa peralatan militer pemerintah Somalia masuk ke pasar gelap dan sebagian diantaranya dijual kepada militan Al-Shabaab. Beberapa skenario pun bermunculan yang mengatakan bahwa beberapa kasus pejabat senior pemerintah mengatur pengalihan senjata dan amunisi pemerintah secara besar-besaran. Gak cuma itu aja, anggota pasukan keamanan berpangkat rendah menjual senjata mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup.